Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada siang hari ini aku bawain satu materi lagi yang aku akan bahas, yaitu Free RTOS atau Real Time Operating System, yang dimana lebih khususnya di sini kita akan membahas spesifik tentang RTOS yang task atau tugas. Kita langsung next aja. Nah, Free RTOS itu apa sih? Jadi, Free RTOS yaitu sistem operasi ringan yang dirancang untuk microcontroller dan sistem embedded. Nah, berbeda dengan iOS, seperti Windows atau Linux, Free RTOS ini bekerja dengan sumber daya terbatas namun tetap mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Jadi, untuk Free RTOS ini dia multitasking ya. Nah, konsep dasar RTOS itu, jadi RTOS itu sistem yang dapat merespon sesuatu kejadian dalam waktu yang terprediksi atau real time. Nah, biasanya itu digunakan pada sistem kontrol industri, robotika, IoT, dan sistem otomotif. Nah, jadi RTOS itu memastikan setiap tugas berjalan tepat waktu. Jadi bukan hanya cepat, namun tepat. Nah, fungsi Free RTOS itu apa sih? Jadi, Free RTOS itu berfungsi untuk mengatur jalannya beberapa tugas dalam satu microcontroller. Nah, dengan Free RTOS ini, program itu tidak lagi berjalan satu persatu atau sequential, namun bisa menjalankan banyak proses sekaligus. Jadi, itu tadi kelebihannya Free RTOS ini, dia multitasking dan pengaturan waktu dan prioritasnya jadi lebih struktur. Nah, di sini terlihat ya, kalau misalnya nggak pakai Free RTOS itu jalannya bakal satu persatu. Jadi kan lama. Ini misalnya ada 5, dia tuh kayak bakal selesai satu baru. Sedangkan kalau pakai RTOS itu kayak gini, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jadi udah ada pengaturannya yang mastiin dia tuh nggak bertabrakan. Oke. Nah, tugas atau task pada Free RTOS. Task itu bagian program yang berjalan secara independen. Nah, contoh sederhananya yaitu tugas 1 misalnya membaca sensor. Lalu tugas 2-nya itu akan mengontrol LED dan tugas 3-nya itu akan mengkomunikasikan serial. Nah, jadi ini dalam Free RTOS itu setiap tugas itu memiliki prioritasnya, stack memorinya, dan statusnya. Jadi itu mastiin untuk nggak bertabrakan. Misalnya antara 1, 2, 3. Yang prioritas itu yang mana? Yang baca sensor dulu. Berarti ini akan nunggu dulu. Nanti misalnya statusnya ini kan running yang tadi yang lagi prioritas. Sedangkan ini statusnya ready atau siap. Jadi memastikan setelah ini selesai, yang kedua tuh bisa langsung berjalan. Yang ketiga itu statusnya block. Biar apa? Jadi agar waktu ini jalan, ini tuh nggak bisa jalan gitu, biar nggak bertabrakan. Oke, lalu ada schedule. Jadi schedule ini yaitu bagian dari Free RTOS yang mengatur task mana yang berjalan. Free RTOS menggunakan prime type scheduling, artinya task dengan prioritas lebih tinggi bisa langsung mengambil alih CPU. Hal ini penting untuk sistem yang membutuhkan respon cepat. Nah, seperti yang tadi, untuk memastikan tidak ada tabrakan atau tugas yang berjalan secara bersamaan itu adalah scheduler ini. Jadi ini tuh untuk mengatur tugas mana sih yang harusnya jalan dulu gitu. Jadi kayak yang prioritasnya yang lebih tinggi itu bisa langsung mengambil alih CPU untuk jalan, seperti itu. Lalu ada delay and timing. Free RTOS sendiri menyediakan fungsi delay seperti ini. Nah, fungsi ini akan membuat task tidur untuk selama beberapa waktu tanpa menghentikan tugas yang lain gitu. Ini berbeda dengan delay biasa di Arduino yang menghentikan seluruh program. Jadi di sini itu fungsi ini tuh dia tuh bisa milih kayak tugas mana yang mau ditidurkan terlebih dahulu gitu. Jadi kayak ditidurkan tuh dalam artian kayak dijeda terlebih dahulu gitu. Lalu ada queue. Queue sendiri digunakan untuk komunikasi antar task. Misalnya, tas sensor mengirim data, kemudian tas display akan menerima dan menampilkan. Nah, dengan queue ini data bisa dikirim dan dikirim secara aman tanpa bentrok karena mereka udah komunikasi terlebih dahulu.
Lalu ada semapur. Jadi semapur itu digunakan untuk mensinkronisasi antar tugas, lalu menghindari konflik penggunaan research. Contohnya, ketika dua tugas ingin mengakses LCD, maka semapur akan memastikan tidak terjadi tabrakan. Nah, di sini ini misalnya tugas satu dan tugas A, tugas B. Di sini semapur fungsinya untuk memastikan mana dulu nih yang mau mengakses LCD walaupun waktu itu berbarengan gitu. Jadi memastikan di sini nggak ada tabrakan. Lalu ada mutex. Jadi mutex ini mirip semapur tapi lebih spesifiknya untuk mengamankan research bersama dan menghindari race condition. Biasanya digunakan saat beberapa task mengakses variabel yang sama. Nah, ini lihat. Ini task A, task B, task C. Nah, lihat mutexnya itu ada di sini ini untuk melindungi. Nah, kelebihan FreeRTOS itu yang pertama ringan dan cepat, yang kedua open source, yang ketiga mudah diimplementasikan, dan yang terakhir itu mendukung banyak platform, misalnya Arduino, ESP32, dan STM32. Lalu contoh penggunaannya itu biasanya ada di mana sih? Ada di smart home system, ada di robot line follower, ada di monitoring sensor real time, dan sistem kontrol motor. Kesimpulannya, maaf. Nah, kesimpulannya, FreeRTOS memungkinkan sistem embedded menjalankan banyak tugas secara efisien dan terstruktur. Dengan adanya schedule, task, dan manajemen research, sistem menjadi lebih stabil dan responsif. Nah, ini untuk materi dari FreeRTOS sendiri. Setelah itu kita akan langsung masuk ke simulasinya seperti biasa. Next. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke simulasi hardware, seperti biasa aku akan ngebahas atau nge-highlight aja program yang aku gunain itu bagian-bagian pentingnya. Jadi aku nggak bakal ngejelasin secara keseluruhan, tapi kayak ini tuh gunanya untuk ini gitu. Jadi di yang simulasi pertama itu di sini ada program di mana di sini kan RTOS task ya, di mana mengerjakan tasknya itu secara bersamaan namun tetap mengutamakan yang prioritas. Nah, di sini ada dua task atau dua tugas. Yang pertama di sini, nah di sini terlihat pin task 1 yaitu LED. Jadi tugas satunya itu blink LED, lalu tugas 2 yaitu di sini ada sensor Max 6675. Jadi tugas keduanya itu berupa membaca sensor suhu. Oh maaf, ternyata ini yang project, ini ya yang benar. Nah, sama ini yang pertama itu membaca LED, yang kedua itu membaca suhu. Lalu di sini tuh sebenarnya programnya tinggal ikut-ikut aja. Di sini kayak konfigurasi output. Di sini bisa selanjutnya. Jadi utamanya itu intinya tuh ada di sini ya. Ada di sini. Ini kita lihat-lihat aja. Ini juga loop karena ini while. Ini parameter. Mainnya ini. Nah, ini terlihat ya peripheral untuk konfigurasinya. Nah, ini aja. Nah, ini untuk tas LED blink. Di sini tas untuk max itu membaca suhu. Lalu di sini juga ada yang di project. Di sini tugasnya menjadi 3. Kalau yang di simulasi pertama itu ada ada 2, sedangkan yang project ini 3. Yaitu yang pertama blink LED, yang kedua di sini membaca suhu menggunakan sensor Max 6675, dan yang ketiga itu membaca jarak menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04. Nah, di sini terlihat ini udah didefinisikan semua di sini. Ini juga tes prior apa namanya? Millisecond setiap 500 kali. Nah, ini bisa kita lihat aja. Presetnya di sini, ini void-nya. Ini membaca float dari temperaturnya. Ini membaca jarak menggunakan centimeter. Ini juga while-nya. Sama ini while untuk membaca jarak. Sedangkan ini pin-pinnya. Oke, udah kita langsung masuk ke hardware-nya aja.
Oke, sekarang kita masuk ke simulasi yang pertama. Di sini terlihat ya, di sini microcontroller kita pakai ESP32. Di sini kita punya dua teks yang berbeda atau dua tugas. Yang pertama itu kita pakai LED, terus tes yang kedua itu kita pakai sensor suhu. Nah, di sini terlihat ketika kita coba start monitoring, di sini terlihat sedang running. Kita besarin dulu. Nah, di sini terlihat semuanya terbaca, dan ketika kita coba stop, di sini tuh terlihat ya tas 1 dan tas 2-nya. Tas 1 itu LED-nya itu untuk membaca detiknya, lalu di sini ada state 1 dan state 0. State 1 itu menandakan lampunya menyala dan state 0 itu lampunya mati. Lalu juga ada tas 2, di sini suhunya terbaca 27,50 dengan kontras 9 dan core 1. Jadi core 1 itu artinya tas 2, sedangkan core 0 itu membaca tas 1. Nah, ketika di sini kita coba start monitoring lagi, di sini masih terbaca seperti tadi dan sensor suhunya kita coba pegang. Maka di sini terlihat suhunya itu naik. Suhunya makin naik ketika kita coba stop lagi. Nah, di sini terlihat suhu terakhirnya terbaca itu di sekitar 30-an, dimana tadi itu masih cuma 20-an. Counternya juga jadi 16. Begitu juga dengan detiknya, cycle-nya itu naik. Jadi seperti itu, mengerjakan tugasnya itu ngebacanya tuh bergantian. Nah, di sini terlihat dan sudah terbuktikan. Percobaan kedua ini adalah project. Ini masih sama seperti tadi. Ada sensor suhu LED, hanya saja di sini kita menambahkan sensor ultrasonic. Nah, kita coba start monitoring seperti tadi. Nah, di sini masih terlihat ya tas 1 itu LED. LED menghitung detiknya, dimana state 1 itu menyala, state 0 itu mati, cycle itu adalah jumlahnya. Lalu di sini ada sensor suhu, terbaca suhunya 27 derajat, dan ultrasonic di sini jaraknya 12,71, dimana di situ bendanya terlihat ya jaraknya. Nah, ketika kita coba running lagi, hanya saja di sini kita mau nyoba jarak bendanya itu kita dekatkan. Nah, maka di sini ketika kita stop itu terlihat perbedaannya, di mana jaraknya itu menjadi 5,20-an, di mana tadi sebelumnya jaraknya itu 14 sentian. Nah, di sini juga terlihat lagi ketika suhunya dipegang, sensor suhunya dipegang itu suhunya akan naik. Nah, di sini terlihat ya, suhunya itu dari 20 berapa tadi ini menjadi 29. Lalu di sini juga ada LED ya, di mana LED-nya itu blink, 0,5 detik nyala dan 0,5 detik mati. Untuk wiringnya sendiri, di sini tuh ada yang paling kanan itu ada PCC yang oranye, yang merah itu ada trig, lalu sebelahnya itu ada echo. Trignya di sini kita ke pin 21, lalu echo itu ada di pin 22, lalu di sebelah kirinya yang warna putih itu ada ground. Sedangkan yang di sini tuh masih sama wiringnya, yaitu ada PCC, ada SCK, ada CS, dan ada SO. Nah, lalu di sini ada LED di mana pinnya itu ke pin 2 dan di ground. Oke. Nah, demikianlah materi dan simulasi yang aku bawain hari ini. Aku harap materi yang aku bawakan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.